Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari program kebimbaan. Ya, untuk video tugas pertama, soal pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urutan kelima, arti dari filosofi adalah filsafat. Sedangkan arti dari filsafat yaitu teori yang mendasari alam pikir atau suatu kegiatan. Sekarang, apa sih filsafat dari Bimba itu? Nah, filosofi dari Bimba yaitu dasar pemikiran dari lahirnya kata Bimba. Soal kedua, kebahagiaan merupakan rasa senang, tentram, dan bebas dari segala kesusahan. Bahagia tidak ada wujudnya, hanya ada di dalam hati. Kita sebagai manusia harus merasakan bahagia secepatnya dan selamanya. Alasan mengapa harus bahagia? Karena bahagia merupakan tujuan manusia. Itu pun sejalan dengan tujuan utama Bimba, yaitu bahagia dan selamat. Jadi, mempunyai tujuan yang sama, yaitu bahagia selamanya. Soal ketiga, ada 3 konsep, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Untuk yang beriman, yaitu percaya dan meyakini sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha pengasihi, dan maha penyayang. Untuk yang kedua, berbuat baik, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, berbuat baik tidak hanya bermanfaat buat orang lain, melainkan buat diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu belajar. Belajar adalah menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dan juga kewajiban setiap orang dewasa. Hal keempat, nah, tadi saya sudah membahas tujuan dan filosofi Bimba, yaitu bahagia dan selamat. Nah, untuk bahagia dan selamat ada 3 kunci utamanya loh, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Saya sebagai relawan Bimba sudah menerapkan 3 kunci utama, yaitu bahagia dan selamat. Contohnya untuk yang beriman yaitu sholat 5 waktu, selalu bersedekah, selalu bersyukur mempunyai tempat tinggal, telah memiliki pekerjaan, memiliki orang tua, dan masih bisa makan dan minum. Optimis, selalu percaya diri, segala sesuatu berjalan dengan baik. Berbuat baik, jangan membuang sampah sembarangan, saling tolong-menolong seperti ada yang menanyakan di jalan. Nah, yang sedang saya jalankan sebagai relawan Bimba Ayu EO adalah orang yang melakukan dengan sukarela, dengan ikhlas, yaitu juga sebuah perbuatan baik. Yang ketiga yaitu belajar. Dengan saya membuat video ini, menjawab pertanyaan ini, jadikan saya belajar banyak hal, mendapatkan ilmu baru dari Bimba. Soal kelima, 7 tahapan belajar, yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Untuk tahu, hanya tahu. Sebelum mengenal Bimba, saya berpikir kalau di Bimba tuh belajar baca. Nah, terus paham, ternyata di Bimba gak hanya belajar baca doang, ternyata bisa bermain sambil belajar, terus mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari bisa diterapkan minimal ke diri sendiri. Semenjak saya masuk Bimba, saya bisa mengendalikan emosional. Nah, menganalisa, menilai apakah yang didapatkan sudah sesuai sama yang kita terapkan. Seperti di Bimba harus belajar dengan fun learning. Nah, kita terapkan tuh fun learningnya. Ya, terus sintesa, menggabungkan apa sih seterusnya gitu kan. Evaluasi, di mana nih salahnya. Terus kita selalu introspeksi diri. Kalau
Kalau anak-anaknya belum fun learning, belum bahagia, belum senang, kita tuh harus introspeksi diri di mana sih salahnya gitu, sama kayak sintesa tadi. Terus sosialisasi, memperkenalkan kayak kita sudah tahu, sudah paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, lalu kita sosialisasikan kepada teman-teman, ke kerabat-kerabat. Kalau di Bimba itu gak hanya belajar baca doang, tapi soal keenam, berparadigma Bimba. Paradigma itu proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar membahagiakan anak. Nah, tujuannya dari paradigma Bimba sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, menjadi lebih nyaman belajarnya karena ada metode fun learning, lebih mudah memahami karakter anak, hak anak terpenuhi yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Kita semua bahagia, anak bahagia, orang dewasa bahagia, kita sebagai pendidik juga bahagia, dan orang tua bahagia. Soal ketujuh, contoh paradigma Bimba di kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode Bimba yaitu fun learning, belajar harus menyenangkan, small step system, materi harus sesuai dengan cara bertahap, individual system dengan setiap anak berbeda-beda. Dan soal terakhir, soal ke-8, perbedaan dengan mengajarkan dan membimbakan. Kalau mengajarkan berorientasi pada hasil, kalau membimbakan kita berorientasi pada proses. Kalau ngajar suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, anak diberi paksaan, mereka harus bisa mencapai hasil belajarnya. Tapi di dalam Bimba kita tidak ada paksaan. Ketika anak ingin bermain, kita kasih bermain karena di Bimba selalu disediakan permainan.